Halo semua teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini saya mau membahas satu saham lagi ya, yaitu saham BISI Internasional, kode emitennya BISI ya. Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia itu adalah negara agraris nih teman-teman ya, dan BISI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dia memproduksi benih ya, benih jagung, benih padi, benih tanaman-tanaman hortikultura. Mereka juga memproduksi pupuknya ya dan pestisida, sehingga bisa membuat, harapannya ya, produknya BISI ini membuat hasil panen itu bisa lebih meningkat, bisa menghindari gagal panen dan lain-lain. Dan seperti apa kinerjanya, prospeknya, dan saat ini tuh di harga 1.500-an, kira-kira best buy-nya untuk invest di harga berapa, kita akan bahas di dalam video kali ini. Sebelum teman-teman lanjut, jangan lupa subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, dan gak usah lama-lama lagi, enjoy the video. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke layar monitor. Kita akan bahas bareng ya saham BISI Internasional, kode emitennya BISI. Jadi sebelum lanjut, seperti biasa disclaimer on dulu bahwa ini adalah pandangan pribadi untuk keperluan investasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Oke? Kita mulai seperti biasa teman-teman ya, dari sekilas perusahaan dulu ya, bahwa BISI ini sebagai sebuah perusahaan, kegiatan utamanya adalah memproduksi benih dari jagung, benih padi, benih tanaman-tanaman hortikultura ya. Jadi banyak sih, timun, cabai, kemudian sawi, pokcoy dan lain-lain gitu ya. Kemudian dia juga memproduksi pestisida dan pupuk ya untuk digunakan oleh petani, atau misalkan kalau kalian suka nanam tanaman-tanaman hortikultura di depan rumah gitu ya, atau di kebun ya, kalian bisa menggunakan pupuk yang disediakan oleh BISI. Pendukungnya apa? Sebagai perusahaan yang menyediakan benih, tentunya mereka ada juga aktivitasnya pertaniannya ya, supaya bisa menghasilkan benih gitu ya. Mereka juga bertani, melakukan pertanian jagung, padi, tanaman-tanaman tadi. Mereka menyediakan jasa pasca panen, perdagangan hasil pertaniannya, kemudian penelitian terhadap teknologi pertanian, dan perdagangan pupuk gitu ya. Nah, ketika saya membaca ya di annual reportnya BISI, satu hal yang membuat saya terkesan adalah bagian budaya perusahaan teman-teman ya. Ini menurut saya salah satu hal yang menarik. Basic pendidikan saya di bidang teknologi gitu ya, dan dia menyebutkan bahwa budaya perusahaannya adalah perusahaan berbasis sains ya. Perusahaan berbasis sains itu ya mirip-mirip dengan teknologi, artinya ini perusahaan pastinya kalau dia sudah bisa bilang budayanya berbasis sains, maka segala sesuatu itu harus ada penelitiannya, harus ada buktinya, evidence-nya seperti apa. Nah, ini hal yang sangat menarik gitu ya. Seringkali kita ngomongin hal-hal yang teknologi itu seolah-olah menjurus pada digitalisasi ya. E-commerce, bank teknologi digital banking, sektor teknologi di Indonesia itu seperti terkotakkan gitu ya. Padahal kalau kita lihat sektor teknologi Indonesia itu belum banyak pemainnya ya. Kita itu masih muter-muter di segmen e-commerce, digital banking, atau ya perusahaan-perusahaan penyedia layanan teknologi informasi ya. Kalau kalian bandingkan dengan sektor teknologi di US, itu bedanya jauh banget gitu ya. Nah, menurut saya sebenarnya perusahaan seperti BISI ini dia juga teknologi loh teman-teman, karena dia melakukan riset bioteknologi gitu ya, untuk menciptakan sebuah benih yang berkualitas, benih yang modern, benih yang mampu menaikkan hasil panen gitu ya. Ini sesuatu yang menurut saya menarik untuk BISI. Kemudian BISI ini dia sudah beroperasi 38 tahun di Indonesia. Dia punya 3 pabrik processing untuk benih di Kediri dan di Mojokerto. Punya pabrik untuk formulasi, kemudian laboratorium bioteknologi mereka punya 5 ya. Riset ya, tempat risetnya ada 13. Kalau kita gabungkan dengan labnya ada 18. Unit formulasinya 19. Di China berbasiskan sains, teknologi, ternyata tempat riset. Lalu untuk pengembangannya, mereka sudah punya 122 jenis ya pestisida. Mereka sudah punya 13 jenis pupuk. Mereka punya 16 varietas jagung hibrida, 2 varietas benih padi, dan 30 crop benih hortikultura. Jadi sudah cukup banyak kalau sampai 30. Ada tanaman-tanaman tadi ya, bayam, cabai,
di depan sini kalau teman-teman ngeh, ini adalah salah satu benih-benihnya nih ya. Ada cabai besar, cabai rawit, bunga marigold, sawi, kangkung, tomat, jadi cukup banyak jenisnya. Dan banyak kok tempat yang kalian bisa ngelihat produknya si BC ini gitu ya. BC ini juga dia sudah punya kelompok petani mitra ya, 7.069, dan makin kesini di 2020 cukup banyak tapi kemudian turun. Kenapa turun? Karena mungkin di tahun 2020 ketika terjadi pandemi banyak orang yang beralih profesi. Mungkin ya, ini hanya dugaan saya saja. Tapi di 2021 jumlahnya menurun gitu ya petani mitranya. Mungkin banyak juga yang ketika pandemi dia tidak bisa bertahan, mungkin kehabisan modal untuk melanjutkan pertanian dan lain-lain. Jadi memang ada penurunan di tahun 2021. Ini wilayah operasinya, jadi menjangkau dari Sumatera sampai ke Sulawesi ya, belum berlanjut ke Indonesia Timur lainnya. Pada wilayahnya ada di Pulau Jawa dan di Sumatera Selatan. Oke teman-teman, itu tadi sekilas perusahaan ya untuk BC. Sekarang kita masuk ke bagian kinerjanya ya. Jadi BC ini sebenarnya mulai sejak tahun 2015 dia mulai ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Dan puncaknya di 2018, ini 3 tahun berturut-turut kinerja BC itu cukup bagus ya, tertahan di atas. Tapi kemudian pandemi dia anjlok ya. Pandemi anjlok padahal tadi jumlah petani mitranya makin banyak, tetapi ternyata pendapatannya menurun dan mulai bangkit kembali di 2021 ya. Mereka berhasil recover dan sekarang di 2022 tahun kemarin mereka mencatatkan 9 bulan kinerja ya, itu naik 25% ya. Karena belum ada laporan full year, jadi masih sampai 9 bulan yang kemarin. Di situ kita bisa melihat laba bersihnya meskipun hanya tumbuh 25% untuk pendapatannya, tapi laba bersihnya itu bisa mendapatkan 51% kenaikannya ya, dari 226 miliar menjadi 341 miliar. Apa sebabnya teman-teman? Kenapa pendapatannya nggak naik tinggi tapi kok laba bersihnya naik? Nah, perusahaan seperti ini biasanya patokannya adalah average selling price ya, kenaikan harga penjualannya. Nah, ternyata benar ya ketika kita cek bahwa ini data sales volume ya di 2021 kita bandingkan dengan 2022 ya. Kalau untuk sales volume gini nggak apa-apa teman-temannya kita banding-bandingkan. Kalau yang lain ya kita jangan mudah membanding-bandingkan. Oke, ada tujuannya. Nah, kita bisa lihat ya di tahun 2021 benih jagung dihargai 57.000 ya. Di tahun 2022 sales price-nya naik dari 57.000 naik menjadi 71.000. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Demikian juga dengan hortikultura, harganya naik. Benih padi harganya juga naik 13.000 menjadi 19.000. Ini naik sekitar hampir 30%. Kemudian agrochemical juga naik dari 54.000 menjadi 82.000. Jadi semua average sales price-nya produk-produk si BC ternyata sales price-nya naik meskipun growth-nya ini ada yang turun gitu ya. Tapi mungkin ditopang oleh kenaikan harga di titik-titik yang lain gitu ya. Ini menurut saya salah satu strategi juga. Jadi perusahaan masih bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan di tengah growth volume yang menurun di beberapa titik ya. Bukan beberapa titik malah, bahkan kecuali jagung semuanya menurun. Tetapi average sales price-nya naik cukup bagus ya. Ada yang 13%, ada yang 25%. Lalu ini kita bandingkan ya di segmen usahanya bahwa perusahaan ini gitu ya. Sekarang dari 226 di 9 bulan pertama 2021 dia naik menjadi 340. Nah, kalau kita lihat di sini ya ternyata keduanya berjalan beriringan gitu ya. Net sales-nya naik, cost of goods sold-nya juga naik, kurang lebih persentasenya sama-sama gitu ya. Jadi tidak ada yang tertinggal kayak misalkan bener-bener hanya bergantung dari volume atau bener-bener mereka bergantung dari sales price yang naik tinggi gitu ya. Ternyata nggak terlalu terlihat ya kalau kita ngelihat dari komponen di sini, karena dari sisi operasional pun masih terdapat kenaikan ya. Kalau misalkan model-model kayak komoditas biasanya itu operating expense-nya nggak naik signifikan. Kalau kita lihat di BC ya dia masih ada kenaikan 10% ya untuk operating expense-nya. Kita masuk ke ekuitas di mana ROE-nya ya trailing 12 month mereka ada 17%, sedangkan kita bisa melihat di sini dari grafiknya seperti anak tangga ya. Anak tangga kita
perusahaan yang begini tuh biasanya perusahaan yang dari tahun ke tahun planningnya jelas ya, gimana caranya bisa menaikkan ekuitas, menaikkan pendapatan, menaikkan laba, dan bisnisnya bisa cukup sustain ya. Artinya kalau mereka one hit atau one year good performance, mereka akan kesulitan untuk naik di periode depan. Tapi kalau ekuitasnya seperti ini, labanya tadi kemudian kita lihat juga bisa tumbuh cukup bagus, artinya perusahaan ini record historinya cukup bagus gitu ya untuk meningkatkan performance-nya. Tercermin juga di ekuitasnya makin tahun makin naik. Ada perbedaan kurang lebih hampir berapa nih? Hampir 150 miliar ya perbedaan ekuitas dari 2021 akhir ke 9 bulan pertama tahun 2022. Liabilitasnya juga sangat sehat ya, utang jangka panjangnya hanya ada 58 miliar dibandingkan dengan ekuitasnya dia 2,7 triliun gitu ya. Tentu saja ini rasio hutangnya sangat sehat ya, hanya 0,0 sekian kali gitu ya. Jadi perusahaan ini bisa dikatakan ya nggak punya hutang hanya apa ya, ya ada kecil tapi tidak urgent gitu ya untuk perusahaan ini bisa melanjutkan operasional bisnis. Bahkan kalau misalkan perusahaan ini mau, mereka bisa saja untuk membayar lunas gitu ya hutang jangka panjang yang ada di sini karena jumlahnya sangat kecil. Ini total asetnya, ROA-nya mencapai 15% ya. Kalau kita lihat jumlah asetnya juga dari tahun ke tahun makin naik ya, dan kalau kita lihat juga kasnya ini tergolong cukup besar ya. Kas setara kasnya di level 1,2 triliun dari total ekuitas 2,8 triliun. Artinya hampir 40% diantaranya adalah cash. Nah, kalau perusahaan yang kasnya besar, biasanya dividennya nanti besar. Buat teman-teman yang suka dividen, perhatikan kasnya gitu ya. Apakah perusahaan ini punya kas yang cukup solid? Karena kalau perusahaan yang nggak punya kas yang besar, kemungkinan besar dividennya juga tertahan gitu ya. Nah, ini adalah perbandingannya ya untuk profitability dan dividen, kemudian price performance. EPS-nya kali ini nggak saya masukin dulu. Pertama, saya highlight untuk profitability-nya bahwa perusahaan ini dia berhasil mencatatkan average net profit margin 5 tahun berturut-turut di level 16,5%. Ini bagus karena gross profitnya aja udah setengahnya, hampir setengahnya sendiri ya. Jadi sebenarnya perusahaan ini punya margin yang sudah cukup bagus, dan kalau marginnya bagus, biasanya perusahaan ini punya punya market yang spesifik, punya mode yang juga cukup bagus gitu ya. Nah, harapannya kalau marginnya sudah bagus, mereka bisa bermain margin ini lebih ringan gitu ya. Mereka mau naikin beberapa persen, rasanya produknya masih tetap dikonsumsi. Price performance kalau kita lihat 5 tahun terakhir berarti sideways ya, masih minus 5%, tapi setahun terakhir BC ini sudah naik 60%. Nah, udah naik 60% masih ada peluang nggak nih Bang? Nah, nanti kita bahas ya mengenai peluang entry-nya BC ini kira-kira di mana gitu ya. Nah, ini adalah payout rasionya si BC, di mana mereka mempayoutkan 53,5%, cukup bagus ya. Mereka setengah lebih dikit ya menjadi payout rasio. Dividen yieldnya 4,2% ya. Ini juga cukup bagus ya untuk level dividen saham, dapat 4,2 untuk perusahaan non komoditas. Lanjut kita akan bahas mengenai harganya nih ya. Harga sekarang BC itu dihargai di 1.580 teman-teman, yang kalau kita lihat di fair value ternyata sudah kita lihat berdasarkan PE min PE deviasi, ternyata sudah di angka yang fair value. Jadi kalau teman-teman ingin masuk di BC, menurut saya best time-nya ada di sini ya, best price-nya ya ada di sekitaran 1.250 sampai ya 1.000. Kalau teman-teman mau cicil boleh lah ya di 1.400, 1.200 ya. Lebih bagus lagi di area 1.000, tapi kalau kita nunggu terlalu jauh, karena sekarang kan di 1.500 ya. Kalau minusnya sampai 50% menurut saya terlalu jauh. Jadi biasanya kalau saya memang pingin dengan saham ini, biasanya turun 15% dari harga sekarang, saya jadikan masuk untuk titik entry gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan kompetitor teman-teman. Jadi ada SumF di sini ya, saya masukkan juga. Lalu ada Hoki. Jadi saya coba bandingkan dengan yang kira-kira masih satu frekuensi gitu ya industrinya. Kemudian yang market cap-nya nggak jauh-jauh beda banget lah ya. Jadi ada SumF dan Hoki yang coba kita compare. Kalau kita ngelihat dari masalah valuasi ya, saat ini PBV-nya BC di 1,66 kali ya. Dan kurang lebih nggak jauh beda juga dengan SumF dan Hoki ya. Hoki ini
yang jual beras teman-teman, yang berasnya itu mereknya, kalau nggak salah mereknya juga Hoki gitu ya, ada warna hijau, ada warna kuning. Saya kurang hafal. Kemudian kalau untuk market cap-nya memang BC yang tertinggi dibanding keduanya. Tapi kalau kita lihat net profit margin-nya, BC jauh meninggalkan yang lain ya. Dia 3 kali lipatnya dari saham F untuk net profit margin. Dan bahkan Hoki posisinya minus gitu ya kuartal terakhirnya. Dan di sisi gross profit margin, BC juga sangat dominan ya. Dia bisa menghasilkan 48%, itu menurut saya sangat tinggi ya gross profit margin-nya. Lalu kalau kita lihat di pair-nya, BC juga masih rasional ya, 10-an kali, saham F 6,9 kali. Kita lihat ROE-nya BC 17,3, saham F bagus 29, Hoki 0, sekian persen. ROA-nya juga BC bagus, artinya dengan saham F keduanya ini hampir sama lah ya. Sedangkan untuk revenue BC di 2,3 T sekian, saham F 3, T sekian, Hoki hampir 1 T. Jadi yang lebih mirip sebenarnya BC dan saham F secara performance maupun secara kinerja perusahaan gitu ya. Kalau untuk valuasi juga ternyata nggak beda-beda jauh sih, hanya beda 0, sekian PBV ya, masih oke lah ya. Tapi kalau kita nanti teman-teman bandingkan dengan saham F, teman-teman bisa cek lagi ya produk-produknya saham F seperti apa, karena saya hanya ngelihat saham F ini dari sisi pupuknya gitu ya. Pupuk dia main juga di pupuk pertanian. Lalu prospeknya gimana nih Bang? Karena kita mau invest di saham yang memproduksi utamanya adalah benih ya, benih jagung dan padi dan tanaman-tanaman hortikultura. Nah, kalau kita ngomongin prospek, kita nggak bisa mengabaikan bahwa Indonesia itu negara agraris teman-teman. Pemerintah kita itu selalu berusaha mendorong petani supaya hasil panennya bagus agar kita jadi swasembada pangan. Saya masih ingat kalau dulu saya zaman kecil gitu ya, kita tuh sering banget dengar Indonesia swasembada pangan gitu ya, Indonesia swasembada beras gitu. Tapi karena mungkin sekarang sudah terlalu banyak berita, mungkin saya juga melewatkan hal-hal seperti ini. Tapi menurut saya Indonesia dengan jumlah pertanian yang lahannya luas banget gitu ya, harusnya kita bisa swasembada pangan, dan BC berada di lini bisnis yang menurut saya disupport oleh pemerintah, karena pemerintah pun nggak mau terlalu banyak impor gitu ya, apalagi impornya untuk segmen-segmen kebutuhan pangan, yang mana jumlah penduduk kita tuh banyak sekali. Kalau itu semua impor, wah neraca dagangnya bakal berat gitu ya, kalau kebutuhan pangannya dominasinya dari impor. Yang kedua, perkembangan petani ke arah pengelolaan pertanian secara modern. Saya ngelihatnya gini teman-teman, zaman saya kecil, orang-orang tua kita dulu itu ketika bertani traditional minded, ilmu dan skillnya tradisional, mereka dapatkan turun-temurun. Tapi kita mulai melihat ya, ada teman-teman kita yang kuliah di kampus-kampus pertanian, yang kuliah di IPB, yang kuliah di banyak kampus-kampus besar, mereka tuh terjun juga ya, terjun jadi pengawas di pertanian, ada yang terjun langsung hands on ke sawah pertanian gitu, dan itu bagus, merubah pola pikir banyak organisasi-organisasi kecil, komunitas yang mensosialisasikan teknologi ke petani-petani, dan itu sangat membantu ya. Dan pada akhirnya yang dicari adalah tadi ya, solusi-solusinya, gimana caranya hasil panen naik. BC punya tim riset, punya benih yang bisa menaikkan hasil panen, itu bagus. Jadi menurut saya secara lingkup umumnya, segmen yang digarap BC ini segmen yang potensial sekali gitu ya, apalagi mendapat support dari pemerintah. Di tahun 2023 BC mengejar target kenaikan 2 digit. Ya, ini nggak clear 2 digit itu berapa, karena di 2022 mereka sudah dapat 50% ya per 9 bulan, bisa jadi lebih. Harapannya mereka juga bisa lebih tinggi lagi ya, bahkan 3 digit ya, kalau misalkan 2023 bisa lebih bagus lagi. Dan mereka ini perusahaan yang sudah lama teman-teman, 38 tahun. Ini bukan perusahaan yang baru IPO, ini juga perusahaan yang serius sekali menggarap masalah riset. Dan kalau riset itu biasanya panjang, tapi once itu berhasil, biasanya produknya diserap market itu bagus gitu ya. Dan BC sendiri juga terus memperluas kemitraan dengan banyak-banyak petani untuk meningkatkan tadi ya distribusi penjualannya mereka. Lalu mereka juga mengembangkan strategi 3P ya, Profit, People, Planet. Bagian profit jelas bagaimana mereka bisa meningkatkan penjualan ya, mereka melakukan diversifikasi, mereka melakukan memperbaharui teknik marketing dan lain-lain. Mereka juga
melakukan inovasi pemuliaan tanaman. Ini juga bagus banget, artinya mereka ikut mempertahankan ketahanan pangan gitu ya, berhasil menangani masalah-masalah seperti hama dan lain-lain, sehingga petani pun akhirnya terangkat kualitas hidupnya. Bagaimana dengan sisi people, mereka memperhatikan kemitraan, mereka juga meningkatkan sumber daya, dan BC ini juga bisa dikatakan ini ya, concern terhadap ESG ya, concern terhadap ramahan lingkungan. Jadi ini penting juga karena ke depan mungkin banyak orang yang makin sadar, mungkin maunya invest di perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan, dan BC adalah salah satunya. Dan kita tadi udah bahas ya poin-poinnya. Sekarang kita masuk di kesimpulan. Sebelum lanjut, teman-teman subscribe dulu, tekan lonceng supaya gak ketinggalan, dan silahkan komen kalau masih ada pertanyaan yang menurut kalian masih perlu kita bahas lagi ya untuk saham BC ini. Ya, jadi kesimpulan pertama saya untuk BC, ini adalah perusahaan yang berada di negara agraris, penduduknya sangat besar, which is Indonesia itu mayoritas penduduknya masih mengkonsumsi beras, jagung ya. Jagung mungkin populer di Indonesia Timur, Indonesia bagian tengah, barat sukanya makan nasi ya dari beras, mereka jual benih padinya. Artinya kebutuhan untuk produk ini itu tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Dan yang nggak bisa kita pungkiri juga bahwa mungkin banyak orang yang mulai berganti gitu ya, mereka mengurangi beras atau mengganti dengan yang lain. Tapi kita mundur sedikit ya, di chart tadi ya, justru konsumsi masyarakat Indonesia terhadap beras di tahun 2021 mencapai titik tertingginya sejak 2018 teman-teman ya. Jadi ketika pandemi mungkin makannya diganti vitamin ya, banyakin vitamin, tapi 2021 mulai melonjak lagi ya konsumsi beras. Jadi kebutuhan akan pangan ini masih sangat tinggi ya, khususnya untuk beras dan jagung. Yang kedua, kinerja BC itu konsisten naik dari tahun ke tahun, tercermin dari ekuitasnya ya. Perusahaan yang ekuitasnya naik terus artinya snowball, ROE-nya bekerja ya. Ekuitasnya makin besar, modal kerjanya makin besar, pendapatannya naik, labanya naik lebih besar lagi. Tahun 2022 mereka naik 51%, cukup impresif kenaikannya. Ini belum akhir tahun ya, belum full year, harapannya bisa mencapai 60-70%. Dan BC ini sebagai perusahaan, dia serius menggarap teknologi ya, untuk teknologi pangan, area yang menurut saya masih spesifik dan masih banyak yang perlu dilakukan, riset dan lain sebagainya. Perusahaan ini menurut saya sektor teknologi yang hidden gem ya, karena kalau kita ngomong teknologi pangan, riset dan lain-lain itu nggak gampang ya. Kalau kayak banking kalau bank ya dia bisa langsung garap aja sebenarnya, digital banking masing-masing bank ya. Tapi kalau kita udah bicara kayak teknologi pangan, ya ini udah beda nih. Padahal menurut saya ini sama-sama teknologi, dan ini bisa memberikan kita pilihan ya buat investor bahwa teknologi itu nggak cuma e-commerce, nggak cuma digital banking, nggak cuma teknologi provider, tapi ada juga ya teknologi pangan, teknologi pertanian seperti BC ini. Poin keempat, strategi investasinya gimana nih Bang untuk BC? Oke, jadi kita tadi udah lihat ya dengan min PE deviasi bahwa BC itu dihargai di fair value, yang artinya dia dihargai di harga yang wajar saat ini. Strategi saya biasanya kalau saya suka dengan perusahaan, suka dengan bisnisnya, kinerjanya juga bagus, fair value itu tidak ada masalah gitu ya. Artinya kita yakin harga wajarnya tuh akan naik seiring dengan kenaikan kinerjanya. Tapi kalau kita mau tunggu, base-nya BC menurut saya di 1250 sampai dengan 1000 gitu ya. Nah, kenapa saya tulis di sini bukan 1000 tapi 1400? Karena biasanya saya ini lebih ke sharing juga ya, bahwa saya jadikan range sekitar turun 15% dari harga sekarang sebagai titik entry pertama kali, supaya saya bisa mengikuti ya kinerja perusahaan seperti apa. Karena kalau belum ada di portofolio saya, malas juga ya untuk ngikutin ya. Saya biasanya kalau serius dengan saham yang saya pilih, turun 15% dari harga sekarang, saya entry pertama, lalu ya mulai cicil bertahap ya, setiap dia turun sampai alokasinya terpenuhi gitu ya. Itu strategi saya membeli saham, dan tentunya bisa berbeda-beda gitu ya, tiap investor tuh punya caranya sendiri-sendiri. Di idealnya di 1250 dan targetnya di 2500. Kalau kita bisa dapat di 1250 ke 2500 ini beggar gitu ya, naik 100%. Dan kalau misalkan di 1400 1500 ya sekitar 70% juga it's okay gitu ya. Kalau dengan
pertumbuhan BC saya rasa di 2 tahun lagi ya BC bisa mencapai harga 2000-an ya, 2000-an, dan harapannya memang bukan hanya masalah harga sahamnya yang naik, tetapi kinerjanya gitu ya juga bisa lebih moncar lagi di tahun-tahun ke depan. Apalagi saya melihat potensi teknologi pangan ini ya, dan benih, pupuk, dan lain-lain itu masih sebagai sesuatu yang spesifik, area spesifik, dan butuh experience, dan pasarnya masih cukup lebar gitu ya. Tadi kita lihat wilayah operasional BC itu baru di sampai Sulawesi gitu ya, belum sampai Indonesia Timur sana. Jadi kalau misalkan bisa sampai menjangkau seluruh Indonesia, jelas potensi ekspansinya BC masih luas sekali. Itu teman-teman review saya untuk saham BC kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang sedang ngincer juga saham BC, atau kalian sedang cari saham-saham yang sektor pertanian tuh ada potensi saham apa. Saham ini semoga review ini bisa membantu kalian. So, sampai ketemu di next video guys. Tetap jaga kesehatan, semoga review ini bermanfaat. Subscribe, share, like, feel free to comment, nanya apapun di kolom komentar. Dan see you in the next video guys. God bless you. Bye-bye.